Tang San mempertimbangkannya, lalu mengangguk, tidak apa-apa. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus dirahasiakan, beberapa hal tidak dapat dikuasai dengan mempelajarinya. Dengan betapa terkenalnya senjata tersembunyi sekte Tang, bagaimana mungkin tidak ada yang palsu? Tetapi di dunia Tang San, sekte Tang berdiri tegak selama berabad-abad, namun tidak pernah ada senjata tersembunyi yang bisa melampaui sekte Tang. Seorang teknisi senjata tersembunyi sekte Tang membutuhkan 10 tahun pelatihan. Tang San sangat berbakat dalam hal ini, tetapi dia juga menjalani 20 tahun penelitian dan manufaktur berkelanjutan untuk mencapai tingkat Grandmaster dalam membuat senjata tersembunyi mekanis. Keinginan untuk membuat senjata palsu praktis tidak mungkin. Ning Rongrong berkata, kemudian lebih baik. Tidak perlu kembali dulu. Sejujurnya, saya masih sangat takut untuk kembali setelah ayah tidak mengizinkan saya pergi. Tidak perlu pelatihan saat ini, jadi kami bisa bermain-main dengan baik. Xiao Wu, menurutmu di mana kita harus pergi bermain? Tang San, maukah kamu ikut dengan kami? Tang San mengerutkan kening, guru berkata agar setiap orang memupuk kekuatan roh. Rongrong, apakah kamu lupa? Ning Rongrong menjulurkan lidahnya, tersenyum, tidak masalah. Saya tidak akan pergi jauh. Saat ini di antara kami Shrek Seven Devils kekuatan roh saya adalah yang paling lemah. Saya tahu saya harus bekerja keras. Tapi kami juga harus santai kapan-kapan, menyeimbangkan pekerjaan dan permainan. Xiao Wu mengangguk, berkata, Rongrong masuk akal. Little San, kamu harus ikut dengan kami untuk jalan-jalan. Tang San menggelengkan kepalanya, biarlah. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Kamu pergi. Perhatikan keselamatan Anda. Setelah berbicara, dia buru-buru pergi, selalu merasa tidak nyaman di asrama perempuan. Tang San sudah lama memikirkan dengan baik apa yang harus dilakukan dalam 2 bulan ini sebelum kembali ke jalan. Melalui bahaya terakhir kali di hutan besar Stardou, Tang San semakin merasa kekuatannya sendiri tidak cukup. Meskipun setelah mendapatkan 8 tombak laba-laba dia memiliki keuntungan yang lebih besar melawan Master Roh dengan level yang sama, begitu celah level meningkat, keuntungan ini akan hilang sama sekali. Melawan Spirit Masters peringkat kurang dari 40, Tang San pada dasarnya memiliki kepercayaan pada kemenangannya. Melampaui peringkat ke-40 itu akan tergantung pada kategori dan atribut Spirit Masters yang berlawanan. Jika atribut lawan adalah sesuatu yang bisa dia kendalikan, dia percaya dia tidak berdaya jika dia mengandalkan senjata tersembunyi. Tapi jika lawan bisa menahannya, praktis tidak mungkin untuk keluar sebagai pemenang. Tungku yang dibeli Tang San dari bengkel terakhir kali telah dikirim sejak lama. Sebelum kembali hari ini dia melewati bengkel itu dan secara khusus memesan sekumpulan logam. Pertarungan roh telah menjaringnya lebih dari 5.000 koin emas, jadi membeli logam kelas 1 bukanlah masalah. Menambah logam yang dia beli terakhir kali, dia siap dalam 2 bulan ini meningkatkan kekuatan persenjataannya, pada saat yang sama meningkatkan latihan teknik senjata tersembunyi. Dengan kekuatan batin yang tidak mencukupi, senjata tersembunyi sekte dalam sekte Tang yang lebih kuat tidak akan dapat menampilkan kekuatan mereka, oleh karena itu Tang San masih harus mengandalkan teknik senjata tersembunyi tipe mekanik yang paling ahli. Meski Akademi Shrek kasar, ukurannya tetap tidak kecil. Menambahkan bahwa guru dan murid sedikit, ketika tungku dan peralatan telah tiba, dia meminta Flender untuk menggunakan rumah kosong. Tentu saja, ini tidak gratis. Meninggalkan asrama Xiao Wu dan Ning Rongrong, Tang San langsung tiba di rumah ini. Itu dibangun dengan sangat sederhana dari batu bata. Meskipun tidak terlalu standar, itu stabil dan tahan lama. Ini adalah cara membangun yang paling umum di antara orang awam. Ruangan itu tidak besar, hampir 30 meter persegi. Tempat tungku, kalsiner, kelandasan hentakan, tempa palu. Semuanya disertakan, hanya karena dia tidak punya waktu untuk menggunakannya. Semuanya agak berkarat. Di pojok juga ada tumpukan besar arang dan bongkahan dari berbagai jenis logam, yang sebagian besar belum diproses. Tang San hanya mengatur ruangan. Saat dia menggenggam palu, perasaan akrab muncul tanpa sadar. Dalam benaknya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat ketika ayahnya mengajarinya menempa. Meskipun Tang Hao tidak menginstruksikan Tang San untuk waktu yang lama, waktu itu adalah saat dia paling dekat dengan ayahnya sejak lahir. Tang San mengingat setiap kalimat yang dikatakan Tang Hao kepadanya saat itu. Pengrajin yang saleh sama sekali bukanlah pandai besi yang menggunakan bahan-bahan yang saleh untuk membuat alat-alat yang saleh, melainkan yang menggunakan bahan-bahan biasa untuk membuat peralatan-peralatan yang saleh. Tang San bergumam mengulangi kata-kata ayahnya. Palu tempa di tangannya berputar bersama dengan kaki bagian bawahnya menghasilkan tenaga. Tanpa target apapun, menciptakan suara siulan, palu tempa menari-nari di ruangan saat tangan Tang San bergerak,
Setiap ayunan diisi dengan kekuatan batin. Setengah memutar tubuhnya, ayunan demi ayunan bergabung bersama, tanpa celah tanpa kecuali. Perubahan kekuatan batin di tubuhnya memungkinkan Tang San untuk menggunakan metode palu angin pemecah gangguan ini dengan tingkat keterampilan lain. Meskipun tidak memiliki target untuk palu, perasaan pelampiasan yang tidak terkendali membuatnya merasa benar-benar bebas dari kekhawatiran. Tang San berhenti setelah 9.981 ayunan terus-menerus. Pakaiannya sudah basah oleh keringat. Gembira, benar-benar sangat gembira. Tang San mengangkat palu tempa di hadapannya. Dalam pikirannya terus-menerus memutar ulang adegan belajar menempa di sekte Tang dan di bawah Tang Hao. Untuk sesaat segala macam perasaan memenuhi hatinya. 13 tahun, artinya dia sudah berada di dunia ini selama 13 tahun. Di dunia yang serba baru ini dia telah memperoleh banyak hal yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Keluarga, teman, semangat, kemampuan roh, ini semua sudah sepenuhnya menyatu dengan jiwanya. Sosok Tang San berkedip-kedip, sudah mencapai area yang ditumpuk dengan logam, palu tempa yang menghantam bongkahan besi halus berdiameter setengah meter. Besi yang dipukul agak miring, merentangkan jari-jari kakinya, mengangkatnya dengan ringan, mengangkat hampir 100 jin, satu bongkahan besi. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih bongkahan besi itu. Sekte Tang, tanda yang tidak akan pernah bisa dilupakan, saya pasti akan membiarkan Anda berkembang dengan cemerlang di dunia baru ini. Menjatuhkan besi di tungku pengecoran, Tang San menumpuk arang dengan gerakan terlatih, menyalakannya, mengerjakan bellow. Secara ritmis, suara hembusan yang kuat mulai bergema di dalam rumah batu itu. Hanya dalam beberapa saat, api merah tua meledak, tungku penempaan mulai memulihkan penggunaannya. Tang San tidak pernah melupakan kata-kata ayahnya. Dia juga mengerti mengapa ayahnya akan mengatakan bahwa menggunakan besi biasa untuk menempa alat yang saleh adalah arti dari seorang pengrajin yang saleh. Itu bukan hanya masalah keterampilan, yang lebih penting adalah ketekunan yang teguh. Bahkan besi biasa, jika dipukul lebih dari 10.000 kali, akan menjadi jenis besi terkuat. Persyaratan Tang Sekte untuk senjata tersembunyi mereka sendiri sangat ketat, dan sebagai sosok yang pernah terkenal di antara pembuat senjata tersembunyi tipe mekanik, Tang San bahkan lebih ketat tentang pekerjaannya sendiri. Dia sama sekali tidak akan membiarkan senjata tersembunyinya menunjukkan masalah dengan kualitas yang dapat menempatkannya dalam situasi berbahaya. Besi itu terbakar merah tua, seperti bongkahan batu rubi yang tak tertandingi. Itu juga hanya sekali itu benar-benar merah sehingga dia bisa melihat kotoran di dalamnya. Palu tempa melompat ke tangan Tang San, dan tariannya dimulai. Dang, 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 debaran penuh ritme dan tempo bergema dari dalam rumah batu. Tang San telah memulai penempaannya. Mulai hari ini, selain makan, Tang San bahkan tidak kembali ke asramanya untuk tidur. Setiap hari terus-menerus menempa. Saat lelah, dia akan duduk di tanah dan mengembangkan kekuatan roh. Begitu energinya pulih, dia segera mulai bekerja kembali. Tidak ada yang tahu apa yang dibuat Tang San, bahkan Grandmaster tidak mengerti, tetapi Grandmaster tidak pernah pergi mencarinya di bengkelnya. Dengan keyakinan penuh, Grandmaster percaya bahwa Tang San sama sekali tidak akan meninggalkan kultivasinya untuk menempa. Hanya satu orang yang memasuki ruang tempa, Xiao Wu. Xiao Wu pergi ke bengkel setiap hari. Dia tidak mengganggu Tang San, hanya diam-diam meninggalkan pakaian bersih ke samping. Menuangkan air dan mengupas serta membuang inti buah, mengaturnya di sana sebelum pergi dengan tenang. Bukannya dia tidak ingin berbicara dengan Tang San, hanya saja sejak dia mengenal Tang San, dia belum pernah melihatnya begitu sibuk dengan pekerjaannya tentang apapun. Tubuh Tang San, penuh dengan bau logam, diwarnai dengan debu besi dan kokas. Xiao Wu agak khawatir dengan kondisi Tang San saat ini. Hanya ketika dia sekali lagi memasuki bengkel dan Shallallahu Alaihi Wasallam Tang San telah berganti pakaian bersih, meminum air yang telah dia tuangkan dan mengosongkan sepiring buah, dia akan merasa agak bersyukur. Hari demi hari berlalu, suara dentuman dari dalam bengkel hanya menjadi lebih intens. Setiap hari bahkan sebelum ada cahaya, suara-suara itu dimulai, hanya ketika kegelapan yang berkumpul benar-benar menggantikan siang hari, barulah suara itu berhenti. Sementara itu, meski saat makan di ruang makan, Tang San akan tampak tidak komunikatif. Selalu dalam suasana hati yang reflektif. Dalam situasi seperti ini, bahkan Dai Mubai mencari Grandmaster dan Flender, tetapi Grandmaster hanya mengatakan untuk tidak mengganggunya. Biru tua berangsur-angsur menggantikan hitam murni, di cakrawala yang jauh, seutas benang emas secara bertahap muncul dalam kemegahannya yang berkabut, fajar datang sekali lagi. Pintu ruang tempat terbuka, satu orang berjalan keluar dari dalam, dengan rambut acak-acakan,
wajah tertutup debu besi, ditambah lagi dengan tubuh telanjang berlumuran debu besi dan koka serta penuh dengan otot yang kokoh. Dia tampak lebih kuat dari sebelumnya, dan tinggi badannya tampaknya telah meningkat sedikit. Ungu samar berkilauan di matanya yang tajam, dengan perasaan menyerap hati dan jiwa orang-orang. Melihat jauh ke kejauhan, melihat sinar keemasan yang perlahan meluas di timur, matanya dipenuhi warna ungu. Dengan diam-diam mengangkat kedua tangannya, dia mengepalkannya dengan erat. Seluruh tubuhnya yang diikat seolah-olah terbuat dari baja, seperti caetah yang menunggu untuk menerkam. Dipenuhi dengan keindahan kekuatan liar. 49 hari. Totalnya butuh 49 hari, tapi akhirnya saya menyelesaikannya. Dia perlahan membuka telapak tangannya. Sepasang bola besi bulat sempurna muncul di tangannya. Bola besi itu berwarna hitam. Meski berada di bawah matahari, tidak ada pantulan apapun darinya. Namun, lapisan udara dingin dengan tenang keluar dari dalam bola. Ada 16 bola identik di belakangnya di ruangan itu. Jika 7 monster kuil mengetahui bahwa dia telah menghabiskan sebagian besar energinya selama 2 bulan ini bekerja untuk mengembangkan 18 bola besi ini, apa reaksi mereka? Tang San mulai memijat 2 bola logam di tangannya dan bergumam, satu-satunya hal yang hilang sekarang adalah racun. Saya benar-benar ingin membuat Buddha Furi Tang Lotus yang lain, dan jarum bunga pir hujan badai yang belum selesai. Sayang sekali materi di dunia ini terlalu terbatas. Tangannya sedikit gemetar dan kedua bola logam itu terlempar keluar. Satu kiri dan satu kanan, keduanya tanpa suara. Mereka secara aneh membuat 2 busur di udara dan terbang kembali ke tangannya. Di telapak tangannya mereka tidak pernah berhenti berputar, tetapi sepanjang waktu mereka tidak bersentuhan sama sekali. Setelah biasa melatih mata ungu iblisnya, Tang San masuk ke ruang tempa. Logam di ruangan itu sudah lenyap semuanya, termasuk yang Tang San beli dari bengkel nanti. Tangan kanannya menyeka meja, dan termasuk 2 di tangannya, 18 bola logam semuanya lenyap ke dalam 24 Monlit Briefcase miliknya. Tatapannya jatuh ke sudut ruangan. Di satu-satunya kursi yang bersih ada satu set pakaian bersih tergeletak di sana. Itulah yang dikirim Xiao Wu kemarin. Melihat mereka, mata Tang San tidak bisa menahan kelembutan. Apa yang paling dikagumi Tang San di Xiao Wu adalah dia tahu apa yang harus dilakukan kapan saja. Biasanya, dia selalu ceria dan bersemangat. Tetapi ketika dia membutuhkan ketenangan, dia tidak pernah mengganggunya bahkan sedikit pun. Yang dia lakukan hanyalah diam-diam melakukan hal-hal yang tampaknya tidak penting. Namun hal-hal ini tidak pernah dilupakan orang. Sekarang hari masih pagi. Seperti biasanya, tidak ada yang akan bangun di Akademi Shrek saat ini. Tang San mengambil air dingin dan mandi, membersihkan diri dari ujung kepala sampai ujung kaki dan akhirnya mengenakan pakaian bersih yang dikirimkan Xiao Wu, membuatnya merasa segar dan sejuk. Menata semuanya dalam urutan, rasa relaksasi melewati tubuhnya. Tang San mengangkat tangan kanannya di depannya dan cahaya biru samar keluar dari telapak tangannya. Blue Silver Grass diam-diam tumbuh, bergoyang di telapak tangannya. Sepertinya aku membaik lagi. Tang San tersenyum bahagia. Bagi Tang San, 49 hari penempaan menguji kekuatan fisik dan mentalnya sama seperti pelatihan jahat yang dipaksakan Grandmaster kepada mereka. Setiap hari dia terus menempa dan berpikir. Stres pada tubuhnya sama seperti beban lari. Jika bukan karena tubuhnya yang tangguh dan tangguh serta bantuan kekuatan batin, dia mungkin sudah berhenti. Tetapi juga karena latihan sehari-hari inilah semua ototnya sekarang lebih kencang. Perubahan paling jelas ada di lengannya. Mereka lebih tebal dengan satu ukuran dan tidak memiliki sedikit pun lemak berlebih. Setiap tonjolan ototnya terlihat jelas. Bahunya lebih lebar dan dalam setiap gerakan, otot-ototnya akan terasa berkontraksi dan ditarik kembali. Namun, tangan Tang San masih ramping dan tanpa cacat seperti sebelumnya, tanpa kapalan sama sekali. Tidak hanya daya tahan dan kekuatan rohnya yang meningkat, tangan giok misteriusnya juga meningkat. Menurut perkiraan Tang San sendiri, 49 hari penempaan yang hampir gila ini membiarkan kekuatan rohnya meningkat sekali lagi, naik ke peringkat 33. Tentu saja, ini bukan hanya hasil dari 2 bulan. Bulan-bulan sebelumnya juga memainkan peran penting dalam peningkatan ini. Dalam waktu hampir 4 bulan, kekuatan rohnya naik lagi. Kecepatan ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Meskipun dia berhasil menembus peringkat 30, setiap peringkat perlu dikumpulkan. Untuk orang normal, butuh setidaknya lebih dari setengah tahun. Mereka yang kurang berbakat bahkan mungkin membutuhkan waktu 1 tahun untuk naik peringkat. Ketika Tang San masuk ke kafetaria,
Yang mengejutkannya adalah semua orang ada di sana dan sudah mulai makan. Ternyata hari itu bukanlah hari pertama mereka bangun sepagi ini, tetapi Tang San terlalu sibuk memikirkan untuk memalsukan untuk memperhatikan ini. Ini dia Iron Man kita. Yo, kenapa Iron Man begitu bersih hari ini? Dai Mubai berbicara dengan wajah tersenyum. Dai Mubai selalu sangat sombong, dan dia juga memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Tetapi di depan Tang San, dia tidak bisa bersikap sombong apapun yang terjadi. Meskipun kekuatan roh Tang San lebih rendah darinya, Dai Mubai tahu bahwa jika mereka benar-benar berjuang untuk hidup mereka, dia tidak dapat mengalahkan Tang San. Di seluruh 7 monster Shrek, Tang San tidak diragukan lagi telah menjadi yang paling penting. Tetapi Dai Mubai juga tahu bahwa pencapaian Tang San tidak hanya dari bakat bawaan. Selama 49 hari ini, meskipun tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Tang San, semua orang dapat mendengar hentakan palu yang hampir tidak pernah berhenti. Jenis kemauan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ini? Di bawah stimulasi Tang San, tidak hanya Dai Mubai, termasuk Oscar yang paling malas, semua orang juga bekerja keras untuk mengembangkan kekuatan roh mereka. Grandmaster mengedepankan cara berkultivasi tanpa tidur sehingga setiap orang dapat mengganti tidur dengan kultivasi kekuatan roh. Selain dari pelatihan kemampuan roh dan latihan fisik yang diperlukan, sisa waktu semuanya dimasukkan ke dalam kultivasi. Meskipun prosesnya membosankan, itu terbukti bermanfaat untuk kekuatan mereka. Pada saat itu, kekuatan roh Xiao Wu naik ke peringkat 32, dan kekuatan roh yang lain juga mengalami peningkatan yang tidak sedikit. Sekarang, peringkat kekuatan roh 7 iblis Shrek adalah Mata Jahat Harimau Putih Dai Mubai, Penatua Roh Pertempuran peringkat 38. Sosis Monopoli Oscar, Penatua Roh Alat peringkat pertama peringkat 30. Thousand Hand Asura Tang San, peringkat ke-33 Battle Spirit Elder. Evil Fire Phoenix Ma Hongjun, Grandmaster Roh Pertempuran peringkat 28. Soft Bones Demon Rabbit Xiao Wu, peringkat 32 Battle Spirit Elder. Seven Treasures Glazed Ning Rongrong, Grandmaster Roh Alat peringkat 27. Hell Chiefet Juz Hooking, Grandmaster Roh Pertempuran peringkat 28. Tang San tersenyum tipis. Aku sudah selesai menempa, jadi tentu saja aku keluar. Memeriksa waktu, itu tidak lama sampai kita harus pergi ke Heaven Do Imperial Academy. Ning Rongrong berkata dengan rasa ingin tahu, kakak ketiga, hal baik apa yang kamu buat kali ini, biarkan semua orang melihat. Tang San berkata, sungguh, saya tidak membuat banyak barang kali ini karena konstruksinya sangat merepotkan. Selain beberapa senjata tersembunyi, saya juga membuat semua orang menjadi sesuatu yang praktis. Kami juga mendapatkan beberapa. Ning Rongrong langsung bersukacita. 7 iblis Shrek tersenyum. Standar Tang San untuk senjata tersembunyi sangat ketat. Mereka sudah mendapatkan satu set senjata tersembunyi berkualitas tinggi. Jika Tang San menggunakan beberapa hari itu untuk membuatnya, itu tidak mungkin buruk. Ma Hongjun terkekeh, kakak ketiga adalah yang terbaik, bahkan berbagi embun secara merata, segera biarkan semua orang melihat. Xiao Wu memelototi Ma Hongjun. Apa maksudmu berbagi embun? Itu kasar sekali. Little San bahkan belum makan, biarkan dia makan dulu. Ning Rongrong tersenyum, Xiao Wu memang masih yang paling bijaksana untuk Tang San. Xiao Wu menjulurkan lidahnya dan memberi Tang San makanan khusus untuknya. Sejak Grandmaster datang, makanan Akademi Shrek berubah drastis. Tentu saja, sarapan tidak dibayar oleh Akademi lagi, tetapi Shrek Seven Devils membayar sendiri. Semuanya sama, dan Grandmaster tidak menyembunyikan situasi ekonomi Akademi. Setelah 1 bulan pertempuran roh, semua orang memiliki dompet penuh, jadi tidak ada dari mereka yang peduli dengan biaya makanan yang kecil. Oke, saya akan makan dulu. Ayo kita keluar nanti jadi saya bisa mendemonstrasikan juga, kafetaria terlalu kecil. Tang San tersenyum pada Xiao Wu dan mengambil sarapannya dan mulai memakan dirinya sendiri. Beban kerja baru-baru ini terlalu banyak, jadi nafsu makan Tang San juga melonjak. Di Shrek Seven Devils, dia makan paling banyak. Yang lain makan lebih banyak atau lebih sedikit, sambil melihat Tang San memakan dirinya sendiri. Dalam hati mereka tidak bisa menahan rasa gatal ketika memikirkan hadiah Tang San. Berada di bawah pengawasan semua orang sangat tidak menyenangkan, terutama saat makan. Tang San dengan cepat menyelesaikan sarapannya. Segera berdiri, jika kamu mengawasiku seperti itu, aku akan mengalami gangguan pencernaan. Ayo pergi, aku akan memberimu sesuatu yang bagus di luar. Xiao Wu dengan sangat alami mengumpulkan mangkuk dan sumpit yang digunakan Tang San untuk membersihkannya. Tetapi Tang San menangkap tangannya.
berkata, ada waktu untuk bersih-bersih nanti. Kita akan keluar dulu. Kelompok 7 orang itu mencapai halaman akademi. Lapangan itu benar-benar kosong. Sinar matahari bersinar di seluruh lapangan. Saat ini sudah awal musim panas, Akademi Shrek berada di tengah benua, jadi meskipun masih pagi, itu masih sangat hangat. Little Sun, cepat keluarkan. Benda apa itu? Ning Rongrong berkata dengan agak tidak sabar. Tang San tersenyum tipis, tangan kanannya mengusap 24 Bridges yang diterangi cahaya bulan, mengeluarkan benda yang tampak tidak biasa. Itu adalah benda silindris yang seluruhnya terbuat dari logam. Permukaannya tampak keperakan. Tampaknya agak mirip dengan panah lengan, tetapi dibandingkan dengan panah lengan, itu bahkan lebih besar dan lebih tebal. Tang San agar semua orang dapat melihat dan memahami dengan jelas, menarik lengan atas lengan kirinya, memberikan tarikan dengan kedua tangan, membuka setengah objek silinder di satu sisi, membuatnya tampak seperti 2,5 silinder. Semua orang melihat bahwa bagian dalam benda itu dilapisi dengan kain lembut. Tang San mengikatnya di sekitar lengan kiri bawahnya. Benda silindris itu cukup panjang untuk menutupi lengan bawahnya sepenuhnya. Dia pertama kali menyesuaikannya sebentar, lalu setelah itu mengayunkan lengannya. Silinder itu menempel di lengannya, tanpa sedikit pun bergoyang, tanpa terpasang erat. Mendengar ini, bahkan Xiao Wu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Little Sun, benda apa ini? Apakah itu lebih kuat daripada lengan panah? Tang San tersenyum menggelengkan kepalanya, berkata, tepatnya, itu bisa dianggap sebagai alat yang berguna. Saya menyebutnya cakar dewa terbang. Perhatikan baik-baik saat saya mengoperasikannya. Dia menarik bagian depan atas cakar dewa terbang, mengeluarkan 5 cincin dan mengikatnya ke 5 jari tangan kirinya. Segera setelah itu, dia mengencangkan tinjunya. Dengan suara nyaring dan nyaring, kerucut logam tiba-tiba melesat, cukup jauh untuk bergerak lebih jauh dari telapak tangannya. Segera setelah itu, ujung depan kerucut logam itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi cakar logam. Cakar itu memiliki 5 jari, berkilau dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari, terutama ujung cakar memberikan perasaan seperti 5 bintang dingin. Tang San mengambil batu dari tanah ke samping. Saya menggunakan beberapa paduan dari beberapa logam untuk Flying God Claw, membuatnya setelah kerja keras dan banyak revisi. Itu sendiri sangat keras, cukup untuk menembus logam dan menembus batu. Cakar logam ini adalah ciri utamanya. Setelah cakar itu terbuka, asalkan disentuh sedikit saja, pegas dan roda gigi yang saya tempatkan di dalamnya akan bergerak, menyebabkan cakar logam itu segera mengencang. Saat berbicara, dia meletakkan batu itu di cakar logam. Hanya dengan suara wus, di bawah tatapan kaget semua orang, cakar logam dengan mudah menembus ke dalam batu seperti tahu yang menusuk. Seluruh cakar masuk hampir setengah jalan. Tang San menjelaskan secara rinci. Setelah cakar logam diikat, ada 5 operasi berbeda yang dapat digunakannya. Pertama, memegang kepalan tangan tertutup tetapi mengulurkan jari telunjuk, kemudian, cakar logam akan terbuka sekali lagi, kembali ke penampilan sebelumnya. Kedua, jika jari tengah dibentangkan, maka cakar logam akan menebas dengan sekuat tenaga. Kekuatannya sangat besar, kira-kira mampu menembus pelat baja yang tebal. Adapun 3 jenis fungsi lainnya, ada efek terkait lainnya. Sambil berbicara dia mengulurkan jari tengahnya. Dengan suara retakan awan debu naik, bongkahan batu biasa itu tiba-tiba telah hancur secara langsung. Melihat pemandangan ini, 6 Shrek Seven Devils lainnya mau tidak mau menelan. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana cakar baja sekuat itu dibuat. Faktanya, apa yang disebut Tang San sebagai kerja keras dan banyak revisi, tidak berlebihan. Setelah logam berhasil dibentuk, bahkan palu tempa pun tidak dapat mengubah bentuknya. Tang San telah menyia-nyiakan sejumlah besar kekuatan roh, dengan mengandalkan rohnya yang lain, palu kecil, untuk berhasil. Dalam proses penempaan, Tang San juga menemukan beberapa kehalusan khusus dari palu kecil itu. Ketika logam dan palu kecil yang tampaknya tidak terlalu besar itu bersentuhan, secara tak terduga hal itu akan menyebabkan semacam efek yang tidak biasa. Terlepas dari logam mana, jika bersentuhan dengan palu kecil itu akan melunak. Menggunakannya untuk membuat senjata tersembunyi bisa dibilang seperti sayap harimau yang tumbuh. Sayangnya, itu benar-benar menghabiskan terlalu banyak kekuatan roh dan kekuatan fisik. Di bawah konsumsi Tang San terus-menerus harus bermeditasi untuk pulih. Ini juga alasan utama mengapa dia dapat meningkatkan kekuatan rohnya ke peringkat 33 saat ini. Jantung Dai Mubai bergerak-gerak, berkata, apa sebenarnya gunanya cakar logam ini? Jika hanya seperti ini, sepertinya saya akan lebih baik dengan cakar macan saya. Jangankan menusuk batu, dengan kekuatannya saat ini,
Bahkan menusuk emas dan batu giok yang patah bukanlah masalah bagi cakar macannya. Tang San dengan tenang tersenyum, berkata, tentu saja tidak terbatas pada ini, jika tidak maka tidak akan disebut cakar dewa terbang. Penggunaan utamanya adalah untuk membantu kita terbang. Meskipun ini bukan penerbangan yang sebenarnya, sebagai alat ini masih sangat berguna. Lihat, ini adalah fungsi ketiganya. Saat berbicara, Tang San pertama kali sekali lagi melompat membuka cakar logamnya, dan kemudian mengangkat lengan kirinya menghadap pohon besar sekitar 20 meter jauhnya. Jempolnya menjulur tajam, dan dengan suara wus, cakar baja yang terpasang di atas pelindung lengan melesat keluar seperti sambaran petir, membawa cahaya cemerlang yang panjang di bawah sinar matahari, dalam sebuah eyebling yang sudah terbang, dengan bunyi retakan. Terdengar, itu langsung mencengkeram batang pohon. Semua orang dengan jelas melihat bahwa yang melekat di bagian belakang cakar baja itu adalah tali logam linen yang halus. Segera setelah itu, jari manis Tang San terulur, dengan lembut mendorong dari tanah dengan jari kakinya, tubuhnya mengikuti garis seperti anak panah, di bawah tarikan tali baja di sebuah eyebling yang dia lompati ke pohon besar itu. Jari-jarinya menyentuh pohon dengan ringan, mengandalkan tarikan cakar dewa terbang, dia bergerak secara horizontal di sekitar batang pohon. Jari telunjuk menembak keluar, melepaskan cakar baja, Tang San bangkit dan mendarat kembali di depan semua orang. Di medan tertentu, Flying God Claw mampu menampilkan efek yang sangat bagus. Pada saat yang sama, itu juga bisa digunakan untuk menangkap orang. Panjang kawat baja 30 meter, gaya tariknya kira-kira 300 jin, 5. Selama berat badan kita tidak melebihi 300 jin, kita bisa mengandalkannya untuk mendaki setinggi mungkin. Komposisi internal setiap Flying God Claw sangat kompleks, karena dibentuk dari sejumlah besar roda gigi dan pegas. Tentu saja, bagi Tang San, ini bukanlah pekerjaan yang teliti. Ketelitian sebenarnya masih 18 bola besi yang bertumpu pada 24 Monolith Breed Gas. Jari kelingking terulur, cakar besi ditarik ke pelindung lengan, Tang San menjentikan pergelangan tangannya, 5 jari terpisah dari cincin besi otomatis kembali ke penutup pelindung lengan. Sekarang tampak seperti pelindung lengan baja yang sangat biasa. Ma Hongjun bergumam, ini hanyalah alat penting untuk melompat ke atap dan dinding kubah, menyelinap melalui pintu dan membuka kunci. Tang San membentak, apa yang kamu sebut, menyelinap melalui pintu dan membuka kunci? Gemuk, Anda memperhatikan berat badan Anda. Jika suatu hari Anda melampaui 300 jin, praktis tidak akan berguna bagi Anda. Selain itu, saat semua orang merakitnya, Anda harus berhati-hati saat melepas lengan panah. Mubai, ketika Anda menggunakan roh Anda, otot Anda agak berubah, oleh karena itu cakar dewa terbang Anda menyertakan beberapa tali elastis. Seperti ini tidak akan rusak karena ototmu bengkak. Selain Tang San, Shrek Six Devils lainnya saat ini menunjukkan hubungan timbal balik mereka. Melakukan gerakan yang sama, menuju Tang San, mereka mengulurkan tangan kanan mereka. Meskipun cakar dewa terbang ini tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan serangan, semua orang cerdik, siapapun akan dapat memikirkan sejumlah efek hanya dengan melihat benda ini. Mengenai penggunaan beton, itu masih diperlukan untuk mengetahuinya. Tang San mengeluarkan 6 cakar dewa terbang dan menyerahkannya kepada semua orang. Masing-masing dibuat khusus. Karena semua orang masih muda, untuk menghadapi ukuran lengan yang berubah seiring bertambahnya usia, bukaan cakar dewa terbang dihubungkan dengan tali elastis. Sambil mengutak-atik cakar dewa terbang di tangannya, Dai Mubai mau tidak mau berkata, Little San, aku benar-benar tidak tahu bagaimana otakmu dibuat. Tanpa diduga ia bahkan bisa memikirkan hal semacam ini. Tang San mengungkapkan senyum masam dan berpikir dalam hati bahwa bagaimana dia bisa membayangkan hal-hal seperti ini tanpa dasar. Ini semua adalah kristalisasi dari upaya Tang Sekte selama bertahun-tahun. Dia hanya memahami cara membuatnya, itu saja. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata 2 bulan istirahat dan persiapan telah berlalu. Tanah Akademi Shrek awalnya dibeli oleh Flander, itu juga bukanlah barang yang mahal. Para guru tidak keberatan dengan proposal Grandmaster. Sebentar lagi waktu yang disepakati telah tiba. Atas perintah Flander, semua orang mengemasi barang mereka, bersiap untuk berangkat ke Heavendoe Imperial Academy. Hari ini angin sepal-sepau dan matahari yang indah, tidak ada awan sejauh mata memandang. Berdiri di gerbang akademi, Flander menatap ke atas dan tampak agak kalah di papan yang diukir dengan tanda Akademi Shrek, untuk sesaat segala macam perasaan memenuhi hatinya. 20 tahun. Tinggal di sini selama 20 tahun, tempat ini terus mengalir sedikit demi sedikit ke dalam hatinya. Perasaan tajam muncul di hidungnya. Zhao Wuji merangkul bahu Flander,
Jangan lihat. Ayo pergi. Ini tidak seperti kami tidak akan kembali. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, setelah itu kami saudara akan menemani Anda kembali untuk pensiun. Flander memelototinya, kamu bilang aku sudah tua? Zhao Wuji tersenyum kecut, tidak tua. Ya, kami berdua baru berusia 50, itu saja, masih belum dianggap terlalu tua. Namun kita semua juga dianggap luar biasa. Tanpa diduga tidak ada dari kami yang menikah. Flander mendengus, itu karena persyaratan Anda terlalu tinggi. Bagaimana Spirit Masters wanita begitu mudah ditemukan? Tidakkah Anda tahu bahwa Spirit Master wanita hanya 1/10 dari semua Spirit Masters? Anda kemudian? Bukankah persyaratan Anda tinggi? Kenapa kamu juga belum menikah? Kata Zhao Wuji agak tidak berdamai. Saya? Flander tampak bingung sesaat, agak tidak bisa berkata-kata. Saat dia melihat ke arah Grandmaster, dia menemukan Grandmaster juga sedang menatapnya. Kedua mata itu menunjukkan sesuatu yang menyakitkan, secara bersamaan menggelengkan kepala. Ayo pergi. Flander mengatur pikirannya, menyampaikan perintah untuk berangkat. Kelompok 10 orang melangkah maju, meninggalkan Shrek. Surga Dou Empire, ibu kota kekaisaran Surga Dou City, di jantung timur laut Surga Dou Empire, itu adalah inti dari semua kekuatan politik Tiandou, juga salah satu dari 2 kota terbesar di benua Eropa. Di benua Douluo, hanya ibu kota kerajaan Starlow Empire yang bisa menandinginya. Meskipun 2 kerajaan bawahan kerajaan dan kadipaten tidak terlalu menerima kendali, mereka masih bagian dari kerajaan. Dengan Heaven Dou City di jantungnya, apa yang dikendalikan langsung oleh Heaven Dou Empire adalah 3 distrik militer besar yang bertetangga, dengan total kekuatan lebih dari 1 juta, kekuatan yang dalam. Dalam beberapa hal, Kerajaan Dou Empire tidak harus memaksakan pembatasan pada kerajaan bawahan dengan alasan mereka sendiri. Apakah itu Surga Dou atau Bintang Luo, kerajaan bawahan dan kadipaten dari kedua kerajaan besar sebagian besar berada di perbatasan. Jika pertempuran pecah, pasti kerajaan dan kadipaten inilah yang menanggung beban terberat. Tentu saja, ini juga karena kurangnya pilihan yang lebih baik. Raja mana yang tidak ingin menggunakan kekuasaan kekaisaran untuk mengatur segalanya? Tapi saat ini benua Eropa pada dasarnya tidak mengizinkan keadaan untuk penyatuan muncul.